セルフィーをよくインスタのストーリーに上げる女は大体自分のこと可愛いと思ってる。Banyak orang Indonesia bilang orang Jepang itu baik hati, ramah kan? Aku nggak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ada alasan. Coba lihat data ini. Maaf ya, aku susah menjelaskan pakai bahasa Indonesia, jadi aku akan pakai bahasa Jepang ya. Ini namanya Hitodasuke Ranking. これ2022年のデータです。日本は大差で世界最下位、アメリカは首位脱落、中国は順位上昇。トップはあなたの国インドネシアですよ。インドネシアランキングスコア高いですね。見知らぬ人または知らなかった人を助けたか、チャリティーにお金を寄付したか、団体にボランティアとして時間を捧げたか。インドネシアは1位ですね。Tapi Jepang pangkatnya berapa ya? Jepang adalah nomor luar biasa. Tapi kenapa bisa gini ya? Mungkin ada alasan. Tapi seperti aku tadi bilang, banyak orang Indonesia bilang orang Jepang itu baik hati, ramah kan. Sebenarnya orang Jepang baik hati kalau jadi akhlak ya. Kalau jadi akhlak ini apa ya, kayak ini trik. Tapi kenapa ranking Jepang jadi buruk, Indonesia bisa nomor 1? Yuk. Jadi hari ini aku mau bahas tentang ini. Nah, aku total 2 tahun tinggal di Indonesia. Jadi aku menemukan triknya. Kenapa Indonesia nomor 1? Kenapa Jepang nomor 114? Walaupun sering dibilang baik hati dan ramah. Jadi aku mau kasih contoh. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah jalan-jalan ke Jepang kan. Kalau masuk restoran pasti bawa koper kan. Mungkin staff orang Jepang langsung bawa koper. Oh, daijoubu desu yo, watashi ga mochimasu yo, kochira ni okake kudasai. Kata-katanya sopan sih. Emang Jepang itu sopan. Tapi karena itu tugas mereka, pekerjaan mereka, service Jepang itu sangat tinggi ya. Jadi waktu bekerja harus profesional, harus sopan, harus kerja keras, ya kan. Tapi kalau di Indonesia gimana? Pas waktu masuk toko, misalnya orang Indonesia bawa koper, lebih baik staff datang terus ambil koper kan. Tapi kalau Indonesia mungkin tamu juga berpikir staff juga sibuk, tapi tamu ya diri sendiri ada waktu. Jadi mungkin orang Indonesia bilang ya gak apa-apa karena sibuk kan gitu ya. Aku mau kasih contoh lagi ya. うわ、あり入ってるやん。きっしょ。新しいジュースもらおう。すいません。大変失礼いたしました。すぐに新しいジュースをお持ちいたします。先ほどは大変失礼いたしました。こちら新しいジュースでございます。Kalau Jepang staff datang terus staffnya minta maaf dulu. Suguni otorikashi shimasu gitu ya. Terus bisa dapat jus baru, udah bersih kan. Tapi kalau Indonesia, あり入ってるな。でもスタッフ忙しそうやからしてよ。ya kan, kalau staffnya terlihat sibuk, mungkin orang Indonesia ya mereka kasihan karena sibuk, jadi kita buang saja itu kan. Itu juga yasashisa kebaikan juga kan. Ini perbedaan Jepang dan Indonesia. Paham nggak? Aku mau kasih contoh lagi ya. Tahun 2020 aku pulang ke Jepang dari Indonesia. Aku bawa koper di lantai karena nggak ada lift, tapi nggak ada yang bantu saya. Ya tapi ada. Tapi ternyata boleh. Bukan orang Jepang. Aku kaget ada banyak orang, tapi satu orang pun nggak bantu aku ya. Kalau aku mungkin bantu. Nah, di Jepang juga, di Indonesia juga mungkin aku bantu. Mungkin ya, insya Allah ya. Jadi kebaikan Jepang sama kebaikan Indonesia itu beda ya. Mungkin kebaikan Jepang bisa dibilang formalitas karena pekerjaan, tugas sebagai profesional gitu. Tapi kalau Indonesia bisa dibilang manusiawi gitu. Kalau Jepang tamu seperti Tuhan ya. Staff kayak budak, jadi harus entertainment ya, harus bantu agar karena tugas ada peraturan. Tapi kalau Indonesia kayak sama-sama manusia, walaupun tamu dan staff. Kalau aku lebih suka Indonesia ya. Kalau waktu bekerja harus profesional kan. Tapi manusia itu nggak bisa hidup ya tanpa orang lain. Istilahnya apa ya? Nggak bisa hidup sendiri, harus saling bantu, harus gotong royong kan. Indonesia masih ada, tapi Jepang sudah mulai hilang, terutama anak muda ya. Dari generasi anak muda ini masalah, ini salah satu masalah. Dulu Jepang juga berbicara sama tetangga, kasih sayur, kasih makanan, nongkrong sama tetangga itu biasa, tapi sekarang hampir hilang. Apa yang teman-teman pikirkan? Video hari ini selesai sampai sini. Terima kasih banyak.